Di masa lalu ternyata Songyan dan Yanchen pernah berkelahi karena Sukin. Kenangan itu pun masih teringat oleh Songyan sampai saat ini. Setelah itu Songyan duduk termenung seorang diri, ia terus memikirkan perkataan Sukin yang menganggap bahwa ia tidak mencintainya. Hal itu membuat Songyan merasa sangat sedih. Di sisi lain Yanchen membawa pulang Sukin untuk beristirahat di rumah ibunya. Saat itu Yanchen kembali teringat kenangan masa kecilnya bersama Sukin. Saat itu Yanchen terlihat sangat mengagumi Sukin. Sementara Sukin juga sangat membutuhkan Yanchen. Keesokan harinya Songyan bersiap-siap untuk pergi menemui Sukin. Zhai Miao yang mengetahui hal itu mencoba melarangnya tapi Songyan tetap bersikeras. Zhai Miao pun langsung memberitahu pada ayah dan ibunya, sontak saja paman Songyan itu pun memberikan beberapa nasihat pada Songyan. Ia mendukung usaha Songyan memperbaiki hubungannya bersama Sukin tetapi pamannya itu hanya memberikan satu kesempatan pada Songyan jika Songyan mau berusaha. Pada scene yang berbeda, Sukin baru saja terbangun dan tiba-tiba ia mendapat telepon dari Songyan. Songyan memberitahu Sukin jika ia ingin menemuinya, sontak saja Sukin langsung bergegas pergi dari rumah orang tuanya tersebut untuk menemui Songyan. Sukin pun tiba di apartemennya dan ternyata Songyan sudah menunggunya di sana. Terlihat Songyan mulai memberi perhatian pada Sukin yang membuat Sukin sedikit tersanjung. Kemudian Sukin pun mengajak Songyan untuk masuk ke apartemennya. Di sana Songyan memasakkan bubur untuk Sukin karena Sukin belum sarapan, sementara itu Sukin menyiapkan peralatan untuk makan mereka. Ternyata selama ini Sukin sama sekali tidak pernah memasak di rumah. Mereka juga masih terlihat canggung satu sama lain. Kemudian Songyan mengatakan bahwa ia akan kembali kepada Sukin, namun apakah Sukin bersedia menunggunya? Mendengar hal itu membuat Sukin bingung, bahkan ia ketakutan karena Sukin tidak tahu bagaimana menghadapi Songyan dan keluarganya. Tetapi Songyan meyakinkan Sukin jika ia akan menanggung apapun yang terjadi nantinya. Songyan juga meminta agar Sukin lebih berani dan bisa memilih untuk hidup bersamanya atau tidak pernah bertemu lagi. Songyan juga berjanji untuk memperlakukan Sukin dengan baik dan akan terus setia serta akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi kehidupan yang lebih baik pada Sukin. Sukin pun terdiam dan meneteskan air mata. Kemudian ia kembali teringat perkataan ibunya jika ia memaksakan untuk berhubungan dengan Songyan maka ibunya tidak akan segan untuk mengusir Sukin dari keluarganya. Ingatan itu membuat Sukin menjadi sangat kebingungan dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Kemudian Yanchen menjemput Sukin untuk mengantarkannya bekerja. Yanchen benar-benar sangat khawatir dan perhatian kepada Sukin. Sesampainya di rumah sakit Yanchen mengajak Sukin untuk pergi ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi, namun Sukin langsung menolak ajakan tersebut. Di rumah sakit Sukin komplain kepada direktur karena berkas wawancaranya ditolak. Ternyata direktur tidak menyukai sikap keluarga Sukin yang terus-terusan berusaha membuat Sukin mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak murni. Padahal Sukin merasa jika ia memiliki kemampuan di bidang tersebut. Di sisi lain para tim damkar kedatangan instruktur baru, ternyata Jiang Yu lah instruktur baru mereka. Songyan sempat terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Jiang Yu terlihat sangat bersemangat dengan tugas barunya itu. Pada scene yang berbeda Sukin sedang melakukan wawancara walaupun berkasnya sudah ditolak. Sementara itu para perawat merasa kagum pada dokter Sukin karena akhirnya ia berhasil lulus wawancara, dan akhirnya ia bergabung bersama tim direktur. Si Jia yang mengetahui hal itu langsung memberikan selamat kepada Sukin namun Sukin menolak jabatan tangan si Jia karena ia sudah mencuci tangannya. Di kantor damkar Songyan terus bersikap cuek dan dingin pada Jiang Yu. Padahal Jiang Yu sudah berusaha agar ia bisa berhubungan akrab dengan Songyan. Ternyata Songyan masih teringat saat-saat bersama So Ujun sahabat karibnya.